bahwa surat dakwaan juga telah diuraikan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan para pihak lainnya telah memperkaya atau menguntungkan orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian maka dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga keberatan penasihat hukum atau terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara 1 rupiah pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja keuangan selama beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clean and clear. Penegakan hukum di era Prabowo, tegas atau pilih kasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Penegakan hukum di negeri ini kembali dipertanyakan. Dan kali ini, sorotan tertuju pada kasus dugaan korupsi impor gula yang saat ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang kerap dipanggil Tom Lembong. Dalam kasus ini menyisakan banyak sekali tanda tanya. Mengapa? Karena hanya Tom Lembonglah yang menjadi tersangka. Dakwaan diajukan jaksa pun tampak begitu janggal. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ini penegakan hukum yang tegas atau justru hanya gertakan selektif? Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 hingga 2016 kini mendapati dirinya sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus yang disebut-sebut telah merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Dalam persidangan pun Tom Lembong mempertanyakan, kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa bahkan tersangka? Sebagai contoh, tempus daripada sprindik ya, atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya. Itu kan ya tidak konsisten ya, karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua Menteri Perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya ya, juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Di sini sebuah pertanyaan sederhana namun dengan implikasi yang besar. Dalam eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukumnya Arief Yusuf Amir disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini seharusnya mencakup periode 2016 hingga 2023. Dan di sini artinya sebenarnya bukan hanya Tom Lembong yang seharusnya diperiksa, tetapi juga para Menteri Perdagangan setelahnya. Karena faktanya kebijakan impor gula bukan hanya diambil oleh Tom Lembong seorang, melainkan juga oleh menteri-menteri setelahnya. Jika memang impor gula yang dilakukan pada 2015 hingga 2023 bermasalah, maka bukankah seharusnya seluruh pejabat yang terlibat dalam periode 2015 hingga 2023 pun ikut diperiksa? Kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya, akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini seperti milih-milih, ya, mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif. Ya. Karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Dan apakah hukum di sini, di negeri Indonesia ini, benar-benar ditegakkan secara adil, atau memang
ada kepentingan-kepentingan tertentu yang bermain di balik layar. Sobat RJ semuanya, di sini satu hal yang menarik dalam kasus ini, yaitu adanya perbedaan antara dakwaan jaksa dengan surat perintah penyidikan atau sprindik. Dalam dakwaan jaksa, periode yang dituduhkan pada Tom Lembong hanya 2015 hingga 2016. Padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015 hingga 2023. Tentu saja, inkonsistensi ini seharusnya dapat melemahkan tuduhan terhadap Tom Lembong. Jika periode dakwaan hanya dibatasi pada 2015 hingga 2016, lalu bagaimana mungkin jaksa mampu membuktikan bahwa kerugian negara benar-benar terjadi akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Tom Lembong? Lalu bagaimana dengan kebijakan yang serupa yang diambil setelahnya? Mengapa mereka tidak diperiksa? Apakah ini ketidaksiapan jaksa atau memang ada faktor lain yang lebih besar yang sengaja ingin ditutup-tutupi? Bahkan pengacara Tom Lembong, Said Musafi, menyoroti bahwa jaksa tidak memberikan korelasi yang jelas antara pasal-pasal yang didakwakan dengan tindakan yang disebut sebagai korupsi. Tom Lembong didakwakan nggak nerima keuntungan gula itu gimana? Masuk. Kan pasal 2 pasal 3. Artinya? Artinya gimana? Ya menguntungkan orang lain, korporasi, itu juga bisa dijerat. Walaupun dia nggak nerima keuntungan. Sudah dibilang pasal 2 pasal 3 itu menguntungkan orang lain, bukan hanya dirinya. Ya. Oke. Itu dulu diberitakan, udah keren-keren. Jika dasar hukumnya saja kabur, lalu bagaimana mungkin keadilan ini bisa ditegakkan? Di sini pengacara Tom Lembong bilang, jaksa nggak bisa membuktikan aliran dana 1 rupiah pun ke kliennya dalam kasus korupsi impor gula tersebut. Tapi Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tapi di sini jaksa penuntut umum pun tidak menyertakan bukti-bukti dalam tuntutannya. Di sini pengacara Tom Lembong bilang 1 rupiah pun nggak ada buktinya. Tapi jaksa tetap ngeyel dan cuma bisa bilang, ya pokoknya Tom Lembong harus salah, titik. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara 1 rupiah pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja keuangan selama beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clean and clear. Dan jika benar ada kesalahan dalam kebijakan impor gula, maka di sini seharusnya seluruh pejabat-pejabat yang terkait pun harus ikut bertanggung jawab, bukan hanya 1 orang yang lalu dijadikan kambing hitam. Kasus Tom Lembong ini tentu saja membuka mata kita semuanya. Dan kasus ini adalah sebuah bukti nyata bahwa siapa yang berseberangan dengan kekuasaan bisa jadi akan menjadi korban kriminalisasi politik. Pengadilan yang seharusnya menjunjung tinggi supremasi hukum seolah-olah tidak ada transparansi yang jelas. Itulah kenapa masyarakat yang waras banyak yang bertanya-tanya, apakah penegakan hukum di negeri ini benar-benar untuk mencari keadilan? Atau justru memang benar-benar jadikan alat untuk menghabisi pihak-pihak tertentu? Dan kasus Tom Lembong ini benar-benar bukan sekedar kasus korupsi biasa. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan hukum yang tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan. Dan tentu saja kasus Tom Lembong ini juga semakin menguatkan dugaan publik bahwa semua pihak yang berseberangan dengan kekuasaan memang seolah-olah wajib dihabisi. Lalu di sini kita mencoba untuk membandingkan dengan kasus Pertamina dengan kerugian negara sebesar 1.000 triliun rupiah. Di sini pun jaksa dengan sangat cepat sekali membantah bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Hal ini pun dilakukan setelah sehari melakukan pertemuan malamnya dengan Erick Thohir. Tentu saja di sini ketidakadilan secara telanjang telah dipertontonkan ke publik, yaitu tanpa tedeng aling-aling. Luar biasa memang. Di sini mungkin karena Tom Lembong bukan siapa-siapa, sedangkan beberapa orang dengan kekuatan politik besar seolah-olah bisa lolos dari jerat hukum. Tentu kita sebagai masyarakat akan selalu mengingat kasus ini
Dan mungkin saat ini para pemerkosa konstitusi ini bisa tertawa dengan pongah. Tapi ingat, bila saatnya tiba, hukum Tuhan tentu akan menghampiri mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.